siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Oke, dipimpin doanya. Gurunya siap untuk memulai kegiatan pertama. Terima kasih Pak Ki. Coba kalian berdiri dulu. Ibu melihat kerapihan. Apakah kalian sudah rapi? Pelajaran. Ya. Sudah rapi semua. Silakan dulu. Sebagai wujud rasa cinta kita terhadap tanah air, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Coba Dinda berdiri semua, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Masih hati ya? Manis. Siapa ya? Izin. Pasti. Siapa? Tapi. Oh iya. Hujan. Hujan. Izin. Hujan juga Bu. Iya. Sapi juga hujan. Anita juga hujan. Terus Mas Anda. Tidak gaji. Banyak yang tidak hadir ya, mungkin karena dari pagi hujan, mereka jadi malas untuk pergi ke sekolah, dan juga mungkin kendaraan juga tidak ada. Tapi tetap semangat ya anak. Oh iya, minggu lalu kita sudah membahas apa nih? Minggu lalu ada yang masih ingat? Minggu lalu kita membahas apa? Ya, tentang contoh kasus pelanggaran HAM. Minggu lalu kita sudah melihat salah satu video tentang kematian atau misteri kematian munir. Ya, contoh pelanggaran HAM. Penanganan penegakan HAM. Minggu lalu kita sudah berdiskusi ya, atau kalian berdiskusi bersama teman mengamati video yang kalian akan analisis. Di kelompok 1 membahas tentang apa? Videonya Membahas tentang karir Ferdi Sambo. membahas tentang karir Ferdi Sambo atau kasusnya Ferdi Sambo. Yang kedua, kelompok 2 membahas atau video kemarin tentang apa? Perundungan kasus perundungan penyandang disabilitas. Kelompok 3 membahas tentang apa? Viral warga Bekasi bukan kencang akan ada kematian di gereja. Ya, jadi tentang toleran ya, masyarakat yang punya toleran terhadap agama lain. Nah, sekarang kan kita akan membahas tentang upaya atau penanganan pelanggaran HAM. Apa sih manfaat dari mempelajari upaya dari pelanggaran HAM ini? Manfaat mempelajari upaya dan penegakan pelanggaran. Dan menyajikan hasil analisis pelanggaran HAM dan presentasi. Kalian kan kemarin sudah diskusi, berarti hari ini kalian akan presentasi dari hasil analisis video yang kalian amati minggu lalu. Kemudian tujuannya, tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama menganalisis kasus pelanggaran HAM, kemudian upaya yang dilakukan pemerintah terhadap
kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Kemudian untuk saya tanya kelompok 1, apakah sudah siap presentasi? Insya Allah siap. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Kadif Propam Polri tersebut resmi diberhentikan secara tidak hormat. Kasus yang menjadi awal mula runtuhnya karir Sambo ini pertama kali terungkap pada 11 Juli 2022. Narasi yang beredar di awal, Brigadir J tewas setelah terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang video pengamanan video minggu lalu yang berjudul Akhir Karir Verdi Sambo. Ketika tidak hormat dari dinas Polri karena melanggar sumpah atau dari lembaga Polri. Ketika pribadi yang dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patut. Ketujuh, kode etik itu merujuk pada aturan yang beruang. Sebelum kami tutup presentasi ini, apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 2 dulu. Ya, kelompok 2. Silakan dan silakan. Apa hukuman yang pantas untuk Verdi Sambo? Ya, untuk kelompok 3. Apa yang dilakukan Verdi Sambo terkait pemecatan dirinya? Apa yang Dilakukan Verdi Sambo terkait pemecatan dirinya. boleh ditunggu sebentar ya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 Desa, yaitu hukuman mati karena permasalahan dalam pembunuhan berencana karena menjadi dalam kematian Brigadir J. Selain dalam pembunuhan ada 2 perkara, salah satunya obstruction of justice atau menghalangi penyidikan Brigadir J. Jadi selain kasus dari dalam, sebelumnya dia juga Verdi Sambo ini menghalangi kasus penyidikan Brigadir J tadi. Jadi 2 perkara yang harus disidangkan. Saya akan menjawab dari Dinda dari kelompok Suaranya. apa yang dilakukan Verdi Sambo terkait pemecatan dirinya. Jawabannya, Verdi Sambo melakukan banding atas pemecatan dirinya, namun banding tersebut ditolak. Sudah jelas? Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Aili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Close dulu buat kelompok 1. Orang yang menangis tidak membuat waktu berhenti menerima Video aksi perundungan serta kekerasan terhadap remaja disabilitas beredar luas di media sosial. Terlebih, sikap tak terpuji ini dilakukan oleh remaja yang masih menggunakan seragam sekolah. Video tersebut mempertontonkan korban yang terus menangis, namun pelaku tak peduli bahkan cemburu. Remaja disabilitas beredar luas di media sosial. Terlebih, sikap tak terpuji. Di kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
perlindungan penyandang disabilitas Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Anak disabilitas Rabu 21 Juli. Yang satu masih dalam pencarian. Semuanya pelajar berusia sekitar 15 sampai 16 tahun. Ucapnya, para pelaku itu merupakan Anak disabilitas Rabu tanggal 2 anggaran desa yang karena kesenangan korban remaja tersebut terhadap korban yang berkebutuhan khusus. Bahkan ada yang melakukannya melanggar pasal 80 junto pasal Itu kita dari kelompok 1. Silakan. kasus perundungan yang dilakukan oleh para remaja sekolah. Kelompok 3. Ketiga yang bertanya, apa yang dilakukan aparat pemerintah desa terkait masalah tersebut? pembunuhan tersebut dan menurunkan tim psikologi untuk mendampingi korban minimal menghilangkan trauma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Untuk para orang tua agar memberikan pola asuh, pendidikan dan komunikasi yang indah terhadap anak. Sudah jelas semua? Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penampilan dari kelompok 2. Kelompok 3 sudah siap? Silakan menunjukkan. Kita simak dulu videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil analisa video pada minggu yang lalu yang berjudul Viralnya Warga Bekasi Mengusik Kencang Saat Ada Kebaktian di Gereja. Sebuah video merekam aksi warga bernyanyi dan menyetel Pada titik A, kadang Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa hasil musyawarah yang dilakukan oleh aparat setempat? Lokasi tempat berdoa tersebut ditutup sampai perizinannya turun. apakah ada korban fisik dalam kejadian tersebut? Baik, presentasi ini sudah selesai. Itu tadi hasil diskusi pengamatan video yang kalian amati minggu lalu sudah dipresentasikan. Bagaimana kan? Dan baik, hasil kesimpulannya sudah. Silakan kelompok 1, apa hasil kesimpulan kelompok 1 hari ini? Ya, Silakan kesimpulan. hasil kesimpulan dari kasus Ferdi Sambo adalah setiap bangsa Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan keadilan. Ya, keadilan
keadilan supaya keadilan dari Brigadir J tadi yang terbunuh ya mendapatkan keadilan supaya kasus tersebut dituntaskan karena sudah tahu nih dalangnya siapa pembunuhnya. Oke, beri plus dulu buat kelompok. Kesimpulan kelompok 2 silakan. Kesimpulan dari kasus perundungan penyandang disabilitas di Cirebon yaitu kita sebagai warga negara yang baik harus tahu mana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Hak kita untuk dilindungi dan juga dikasihi, kewajiban kita untuk menghormati dan menghargai orang lain. Karena kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Ketika kita menghina kekurangan seseorang, itu sama saja menghina ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih. Kesimpulan kelompok 2 berikutnya. Kelompok 3 silakan kesimpulannya. Kesimpulannya yaitu sebagai warga negara yang baik kita harus saling menghormati atau menghargai agama lain, tidak mengganggu agama lain yang sedang beribadah, tetapi untuk mendirikan sebuah tempat ibadah juga harus mendapatkan perizinan dari pihak terkait. Terima kasih. Nomor 3 diskusi atau presentasi sudah kalian lakukan atau laksanakan. Sekarang silakan dikumpul RKPD-nya. Mulai RKPD-nya silakan dikumpul di depan. Tadi ya presentasi tentang contoh kasus pelanggaran HAM dan upaya penanganan yang dilakukan setelah kalian mengamati video yang minggu kemarin, kemudian kalian diskusi, akhirnya dipresentasi dan dibuat kesimpulan. Kemudian saya tanya, apa sih kesimpulan dari pelajaran minggu lalu dan sekarang tentang kalau minggu lalu kita membahas tentang kasus pelanggaran HAM. Minggu ini kita presentasi selain presentasikan tentang kasus pelanggaran HAM dan upaya penanganan pelanggaran HAM. Nah, kesimpulannya apa? Dari bisa? Nani? Pelanggaran HAM yang terjadi faktor kurangnya saling menghormati atau menghargai sesama manusia dan dengan adanya upaya yang dilakukan tidak dapat mengurangi pelanggaran. Tadi kesimpulan untuk materi minggu lalu dan pertemuan hari ini. Kemudian refleksi apa sih yang sudah kita lakukan untuk pembelajaran tentang kasus pelanggaran HAM dan upaya penanganan HAM. Ada yang bisa merefleksikan? Kesia, silakan. Dengan mempelajari kasus pelanggaran HAM melalui diskusi, kita bisa menemukan informasi yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Ya, tadi refleksi kita tentang pelajaran untuk contoh kasus pelanggaran, kemudian presentasi. Yang tadinya mungkin kalian nggak pernah tuh lihat contoh kasus-kasus yang ada di YouTube atau contoh-contoh kasus pelanggaran HAM. Mungkin kalian asik main game atau media sosial tapi tidak pernah melihat berita-berita terkini ataupun berita tentang pelanggaran HAM. Tadi refleksi, kemudian selain nilai diskusi atau nilai kelompok, Ibu juga akan menilai tes tertulis. Silahkan kalian isi tes tertulis mandiri untuk menambah nilai di bab kasus pelanggaran HAM. Hanya 2 pertanyaannya silahkan diisi. Hanya 2 aja. Depan ya. Jadi selain presentasi atau nilai diskusi, kalian juga ada nilai mandiri. Dan juga, Ibu akan memberikan hadiah buat kalian karena kalian sudah berhasil melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas baik itu presentasi maupun tes tertulis ya.
Silahkan dikumpul dan ambil hadiahnya. Silahkan kalau nanti akan dikasih hadiah. Terima kasih sudah mengumpulkan pelajaran. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Tolong aktif dipimpin doanya. Sebelumnya siap untuk mengakhiri kegiatan berdoa mulai. Sudah selesai. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.